Setiap tanggal 17 Agustus, Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan. Tetapi, perayaan 17 Agustus tahun ini sangatlah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mengapa demikian? Karena Indonesia saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Maka dari itu, berbagai perayaan dan perlombaan 17 Agustus yang biasanya dilakukan di luar rumah harus ditiadakan. Setiap 17 Agustus pasti ada perlombaan. Asik, ada perlombaan nih. Nak, kamu belum tahu ya, kemarin Pak RT sudah mengumumkan bahwa pada saat 17 Agustus tahun ini tidak ada perlombaan di kampung kita. Ya, kok nggak ada, Bu? Nggak asik banget deh. Iya nak, karena situasi di negara lain di dunia, bahkan di Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19. COVID-19 itu apa sih, Bu? Untuk mengetahui COVID itu apa, yuk kita simak bareng-bareng penjelasannya. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis corona baru, yaitu SARS-CoV-2. Virus ini ditemukan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. COVID-19 dapat menyebar dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet atau percikan cairan pada saat bersin dan batuk dari orang yang terjangkit. COVID-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sulit bernafas, nyeri tenggorokan, kelelahan, dan hilangnya indera perasa atau penciuman. Dalam beberapa kasus, orang terjangkit bisa menimbulkan gejala diare, hidung tersumbat, atau tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Kok serem ya, Bu? Jangan khawatir, kita harus mematuhi anjuran pemerintah untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Bu, bagaimana sih perkembangan COVID-19 sehingga membuat semua aktivitas yang melibatkan banyak orang harus dihindari, bahkan dibatasi? Ayo sini nak, kita simak liputan berita tentang perkembangan COVID-19. Audio Jungle. Masih bersama kami di Breaking News. Situasi perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami kenaikan. Kita akan mengetahui perkembangan terkini tentang COVID-19. Mari kita simak liputan berita terkini. Kita ke informasi selanjutnya berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini 18 September 2020, terdapat penambahan kasus sebanyak 3.891 kasus hingga total kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 236.519 kasus. Kemudian penambahan kasus sembuh menjadi yang tertinggi sejak kasus pertama kali dilaporkan yaitu sebanyak 4.088 pasien. Sehingga total kasus sembuh sebanyak 170.774 pasien. Sementara itu kasus meninggal dunia bertambah 114 orang sehingga total kasus meninggal ada 9.336 kasus. Untuk mengetahui situasi terkini di beberapa daerah di Indonesia, kita sudah tersambung dengan Saudari Tika di lokasi.
Ya, bagaimana situasi di tempat Anda saat ini? Ya, terima kasih Zahra yang melaporkan dari studio. Dengan saya Kartika Sinaga melaporkan dari Manokwari, Provinsi Papua Barat. Saya akan mewawancarai ibu yang berprofesi sebagai ATLM atau Ahli Teknologi Laboratorium Medik dari Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari, Provinsi Papua Barat. Ya, saya sudah bersama dengan Ibu Mariana Juniati Purba selaku ATLM dari Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari, Provinsi Papua Barat. Apakah sejauh ini langkah pemerintah sudah dirasa cukup efektif untuk menekan angka positif di daerah Manokwari? Sebagai ATLM Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari, apakah pendapat Ibu? Menurut saya langkah pemerintah sudah semakin cukup efektif dengan berbagai kebijakan, dengan contohnya di lingkungan pendidikan dengan tidak mengadakan tatap muka, itu sudah sangat cukup efektif untuk menekan angka positif di daerah ini ataupun kebijakan-kebijakan lainnya dengan dilihat dari jam pengoperasian toko-toko ataupun rumah makan yang ada di Manokwari. Dan apakah dampak yang Ibu rasakan dalam profesi Ibu sebagai ATLM Laboratorium di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari dalam masa pandemi COVID ini? Yang kami rasakan sebagai ATLM jelas ada perasaan khawatir lebih ekstra terhadap pemeriksaan yang ada, kemudian lebih juga mendukung segala proses untuk menekan pelonjakan kasus COVID-19 yang ada. Ya, dampak untuk kami secara saya sendiri pribadi sih sangat lebih lebih memproteksi diri lagi lebih dari biasanya. Dan untuk rumah sakit sih lebih banyak pasien sudah tidak lagi mengunjungi rumah sakit karena kebetulan rumah sakit kami adalah rumah sakit rujukan. Sejauh ini menurut Ibu, apakah masyarakat sekitar sudah mematuhi protokol kesehatan dalam menjalani masa new normal? Menurut pendapat saya sih masyarakat belum mematuhi protokol kesehatan yang ada. Karena bisa kita lihat dari hari-hari di jalan belum banyak masyarakat yang memakai masker, belum banyak masyarakat yang mencuci tangan di tempat-tempat fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi saya rasa kesadaran masyarakat masih minim. Serta apakah angka kasus positif di daerah Manokwari ini menurun atau mengalami kenaikan? Untuk sekarang ini kasusnya malah semakin bertambah, karena itu yang tadi kesadaran masyarakatnya itu sangat minim, tak acuh dan malah tahu, jadi sehingga kasusnya makin meningkat. Dan untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara physical distancing yang diberlakukan di daerah Manokwari? Physical distancingnya untuk kebijakan pemerintah daerah pada saat ini mulai berlaku untuk esok hari, bahwa ASN yang ada di pemerintahan daerah Manokwari untuk masuk ke SKPD atau absen melakukan pekerjaannya di masing-masing SKPD hanya 25% dari jumlah pegawai ASN yang ada. Kemudian tidak di dunia pendidikan tidak melakukan proses tatap muka antara murid dengan guru. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh Ibu. Sangat membantu kami dalam memberitakan tentang kondisi terkini di Manokwari. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sekian yang bisa saya laporkan dari lokasi, kembali ke studio. Terima kasih Kartika dari lokasi Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang sudah melaporkan kondisi terkini di sana.
Selanjutnya, kita beralih kepada Eka Fitri Natalia di lokasi. Ya, terima kasih Zahra yang melaporkan dari studio. Dengan saya Eka Fitri Natalia melaporkan dari Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Saya akan mewawancari Bapak Supri yang berprofesi sebagai pedagang mainan di sebuah pasar. Ya, saya sudah bersama dengan Bapak Supri. Apakah sejauh ini langkah pemerintah sudah dirasa cukup efektif untuk menekan angka positif di daerah Lumajang? Sudah cukup banyak operasi masker dan banyak sosialisasi akan bahaya COVID-19. Dampak apa saja yang dirasakan dalam masa pandemi COVID-19 dalam profesi Bapak? Omset penjualan menurun, pasar sepi. Menurut Bapak, apakah sejauh ini masyarakat sekitar sudah mematuhi protokol kesehatan dalam menjalani masa new normal? Serta menurut Bapak, apakah angka kasus positif di daerah Lumajang mengalami penurunan atau kenaikan? Masyarakat di sini banyak yang tidak pakai masker dan banyak masyarakat yang berkerumun. Untuk kasus COVID-19 akhir-akhir ini di Lumajang mengalami peningkatan. Bagaimana untuk melakukan physical distancing? Untuk melakukannya selalu pakai masker ketika keluar rumah. Kedua, jaga jarak dan hindari kerumunan massa. Ketiga, sering-sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang diberikan oleh Bapak, sangat membantu kami dalam memberitakan tentang kondisi terkini di Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Sekian yang bisa saya laporkan dari lokasi, kembali ke studio. Terima kasih Eka dari lokasi Lumajang, Provinsi Jawa Timur yang sudah melaporkan kondisi terkini di sana. Untuk menekan angka kasus COVID-19 yang semakin hari semakin naik, mari kita bersama-sama menerapkan protokol kesehatan di masa new normal ini. Bu, cara menerapkan protokol kesehatan di masa new normal ini bagaimana sih, Bu? Apakah orang tetap bisa beraktivitas di masa new normal ini, Bu? Tetap bisa beraktivitas, Nak, asalkan menerapkan protokol kesehatan. Cara menerapkannya itu, ayo kita simak video penjelasannya. Cara menerapkan protokol kesehatan yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 2. Gunakan masker pada saat beraktivitas di luar rumah. 3. Hindari kerumunan atau keramaian. 4. Melakukan social distancing.